Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat ya belajar di rumahnya. Oke, hari ini kita akan masuk pelajaran tema pertama teman-teman. Masih di tema yang pertama yaitu selamatkan makhluk hidup. Dan subtema keduanya yaitu hewan sahabatku. Kemudian PB-nya adalah PB ketiga halaman 93 sampai 96. Yuk teman-teman, kita siapkan buku dan alat tulisnya ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah teman-teman, selanjutnya Bunda punya gambar nih. Ada gambar hewan di hutan. Nah, yuk kita sebutkan nama-nama hewannya ada apa aja. Yang pertama ini ada yang si lehernya panjang yaitu si jerapah. Kemudian di bawahnya ada zebra, ada singa, dan di sebelahnya ada harimau, ada badak atau kuda nil ya teman-teman ini. Nah, di atasnya ada gajah, kemudian ada burung. Nah, teman-teman tahu nggak sih bagaimana sih cara berkembang biaknya hewan-hewan tersebut? Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan berkembang biak? Berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Di sini Bunda Nina punya beberapa gambar, yaitu yang pertama ada gambar ikan, gambar gajah, gambar ayam. Nah, mereka ini, hewan-hewan ini berkembang biaknya berbeda-beda loh teman-teman. Oke, sekarang kita simak ya. Selanjutnya, yaitu apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan generatif? Nah, berkembang biak secara generatif adalah hewan yang melalui proses perkawinan teman-teman. Nah, perkawinan apa? Jadi, bertemunya sel telur, betina, dan sel sperma atau si jantan. Nah, ini perkembangbiakannya disebut dengan perkembangbiakan seksual. Kemudian teman-teman ada berapa macam ya perkembangbiakan generatif? Nah teman-teman, kita bisa buka di halaman 93. Perkembangbiakan generatif itu tadi terbagi menjadi 3 loh teman-teman, yaitu yang pertama ada ovipar, ada vivipar, dan ovovivipar. Nah, di sini Bunda Nina punya beberapa contoh ya teman-teman. Kalau ovipar itu ada ikan, burung, serangga, katak ya. Kalau vivipar itu hewan-hewan yang melahirkan perkembangbiakannya. Dan si ovovivipar ini hewan yang bertelur dan melahirkan. Selanjutnya, kita akan bahas yang pertama yaitu ovipar. Nah, hewan ini berkembang biak ya, bertelur. Nah, nama lainnya itu adalah ovipar. Bagaimana sih? Apa sih yang dimaksud dengan ovipar atau bertelur? Nah, embrio ya berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam induknya. Jadi maksudnya embrio ini adalah cikal bakal anakannya ya teman-teman ya. Nah, jadi dia berkembangnya di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam induknya teman-teman. Di sini ada hewannya contohnya ayam, katak, ikan, dan serangga ya teman-teman. Di sini contohnya itu serangganya itu kupu-kupu. Selanjutnya ada hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara vivipar. Apa itu vivipar? Vivipar itu adalah melahirkan. Nah, si embrionya ini berkembang di dalam tubuh induknya teman-teman atau dalam rahim induknya. Kemudian baru dilahirkan. Hewan-hewan apa aja sih contohnya? Ada kucing, sapi, paus, macan, kelinci, dan lumba-lumba.
Oke, selanjutnya ada ovovivipar teman-teman. Ovovivipar itu adalah bertelur dan melahirkan. Contohnya ya, itu di sini banyak banget nih teman-teman ya. Ada bunglon, ada iguana, ada kadal, ada ikan gupi, ikan hiu, ikan pari, ada platypus, ada kuda laut, ada ular bangkai laut, wow, ada ular kadut, ular pucuk, ular boa. Nah, jadi ini adalah hewan-hewan yang berkembang dalam telur dan disimpan di dalam tubuh hingga menetas, baru kemudian dilahirkan. Wow, mereka ini berkembang biaknya dengan cara bertelur dan melahirkan teman-teman. Nah, teman-teman, di sini Bunda sudah membuat tabel ya ciri-ciri ovipar dan vivipar. Kalau ovipar berkembang biak dengan cara bertelur, kalau vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan kalau ovipar tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, kalau si vivipar memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. Nah, kalau si ovipar tidak menyusui anaknya, kalau vivipar menyusui anaknya. Nah, ada satu lagi nih yang dipunyai vivipar, biasanya memiliki rambut atau bulu. Nah, ini adalah ciri-ciri hewan vivipar, dan di sebelah kiri itu hewan yang berkembang biak secara ovipar. Nah, kalau misalnya ovovivipar apa Bunda? Oke, kita baca ya penjelasannya di bawah ini. Jadi si ovovivipar ini teman-teman tadi nih ya Bunda ingatkan lagi, dia menyimpan telur di dalam tubuh hingga menetas, kemudian baru dilahirkan oleh induknya. Makanya teman-teman banyak yang mengira hewan tersebut itu seperti vivipar karena dia melahirkan. Padahal hewan-hewan tersebut itu juga bertelur juga, tapi telurnya dierami di dalam perutnya induknya teman-teman. Jadi sebenarnya si ovipar ini tidak mempunyai ciri khusus karena mereka itu mengandung calon anaknya dalam bentuk telur yang disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Kemudian setelah menetas baru deh calon anak tersebut dilahirkan. Contohnya tadi ya teman-teman. Nih Bunda Nina sudah tuliskan lagi, ada kadal, bunglon, platypus, ikan pari, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Teman-teman tahu gak sih sebenarnya pembuahan hewan itu terbagi menjadi dua loh, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Yang dimaksud pembuahan internal itu adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Sedangkan pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Seperti ini nih ikan ya. Ikan itu dia keluarkan dulu nih sel telurnya, kemudian si ikan jantannya ini mengeluarkan sperma. Nah, barulah dia terjadi nih teman-teman nih ya. Jadi ikannya tumbuh lama-lama besar dan menjadi ikan dewasa. Nah, kalau ayam ini kebalik teman-teman, dia harus mengalami pembuahan di dalam tubuh induknya dulu, baru dia keluar menjadi telur. Baik teman-teman, sekarang Bunda Nina punya tebak-tebakan nih. Hewan ini melakukan pembuahan dengan cara apa? Yo, yang pertama itu ada burung. Burung itu internal atau eksternal ya? Ayo. Ya, yang jawab internal. Dia benar, internal ya, sama seperti ayam ya teman-teman ya. Internal itu apa? Bunda ingatkan kembali, pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Dan di sini ada lagi satu lagi Bunda punya contohnya kodok ya. Kalau tadi ikan, nah di sini Bunda punya contohnya kodok.
Kodok berkembang biak, melakukan pembuahan dengan cara eksternal. Oke, selanjutnya teman-teman. Bunda punya permainan lagi nih. Oke, teman-teman semuanya sudah ready? 1, 2, 3. Yuk kita tebak berkembang biak dengan cara apa ya hewan yang ada di gambar ini? Ovipar, vivipar, atau ovovivipar teman-teman? Ada kucing, ada ayam, ada ikan. Ikan apa ya? Ayo, ada kura-kura, ada sapi, ada burung, ada kadal, ada ular, ada ikan. Oke, next. Ini dia jawabannya. Nah, teman-teman, ini dia ya. Ada ikan ya. Ini ikan apa sih, teman-teman? Ikan paus ternyata ya. Dia ini berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Ada kucing juga vivipar dan si sapi, teman-teman. Dan yang ovovivipar adalah ular dan kadal. Oh iya teman-teman, ular juga ada beberapa loh, dia yang ovipar ya. Jadi nggak semuanya ovovivipar, dia ada yang bertelurnya di luar. Nah, kemudian yang ovipar apa teman-teman? Burung, ikan, ayam, dan kura-kura. Oke, good job untuk teman-teman yang sudah menjawab dengan benar. Baik teman-teman, sekarang kita menyimpulkan ya. Jadi teman-teman, yang pertama, perkembangbiakan hewan itu ada 3 ya. Diingat-ingat, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, ovipar ini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya tadi ada kura-kura, burung, ayam, dan ikan. Vivipar hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan kucing, sapi, dan lumba-lumba. Dan ovovivipar ya, yang bertelur dan melahirkan ada ular, kadal, dan platypus. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semangat belajarnya di rumah. Grade 6 berani bisa mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.